Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah sahabat ilmu semuanya, pagi hari ini kita bisa menjalankan aktivitas kita yaitu belajar ilmu tajwid yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang sehingga kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam. Baik, selanjutnya sahabat ilmu, sebelum kita mulai materi kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita baca hari ini bisa membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya, bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amna 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sahabatmu, alhamdulillah kita sudah baca suratul Fatihah. Semoga membawakan keberkahan untuk kita semuanya ya. Baik, sahabat ilmu, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu ini yang insya Allah penuh keberkahan. Dan sebelum kita mulai materi kita pagi hari ini, kita akan mereview kembali ya materi kita sebelumnya. Materi sebelumnya atau minggu lalu kita belajar tentang macam-macam matsilah ya. Matsilah dibagi menjadi dua, yaitu matsilah qashirah dan matsilah tawilah. Adapun pengertian dari matsilah adalah, kalau ada matsilah, masih ingat sahabat ilmu, patokannya yang pertama kali terngiang dalam otak kita atau hati kita adalah tentang hak dhamir ya. Kalau ada matsilah berarti kita harus mencari hak dhamir. Jadi kalau samanya ada hak dhamir, diapit oleh dua huruf hidup, sebelum dan sesudahnya ini hidup, tetapi sesudahnya bukan hamzah, maka disebut matsilah qashirah, dan dibacanya cuma dua harokat saja, tidak boleh lebih panjang atau bahkan pendek, tidak boleh ya. Jadi dibacanya dua harokat. Kemudian materi selanjutnya setelah masilah, yaitu pembagian yang kedua adalah masilah tawilah. Bedanya apa dengan masilah qashirah? Kalau masilah tawilah adalah apabila ada hak dhamir diapit oleh dua huruf hidup dan sesudahnya itu wajib hamzah ya, wajib hamzah. Bukan semua huruf hijaiyah. Kalau semua huruf hijaiyah berharokat setelah ada dhamir itu masilah qashirah. Tetapi khusus masilah tawilah ini hurufnya cuma satu aja, yaitu alif aja berharokat ya. Boleh berharokat fathah, dhamma atau kasroh, apa aja. Yang penting berharokat. Dan yang terpenting adalah ada pengecualian dari masilah ini. Apa aja pengecualian masilah? Tidak boleh sebelum hak dhamir itu sukun, atau sesudah hak dhamirnya sukun, itu tidak boleh. Atau dua-duanya, ada sebelum hak dhamir atau sesudah hak dhamir itu sukun, itu juga dia boleh. Jadi syarat yang utama untuk menjadi masilah qashirah adalah diapitnya dua huruf hidup oleh hak dhamir. Jadi ada hak dhamir, sebelum sesudahnya itu adalah huruf hidup. Kalau sesudahnya itu hamzah, udah pasti bacaannya tawilah. Tetapi jika sesudah hak dhamir itu selain hamzah, huruf hijaiyah apa aja yang berharokat, maka dia termasuk masilah qashirah. Seperti itu ya sahabat ilmu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya, materi baru yaitu mat tamkin. Ya, apa sih yang dimaksud dengan mat tamkin? Jadi harus terngiang di kepala kita, di hati kita. Kalau ada mat tamkin itu
yang harus kita ingat adalah apabila ada dua huruf ya. Dua huruf ya. Ya yang pertama, dia itu berharokat tasydid dan berharokat kasroh. Dan ya selanjutnya, sampingnya, sesudahnya, itu berharokat sukun. Jadi kalau ada mat tamkin dalam otak kita, dalam hati kita, itu, oh kalau tamkin berarti ada dua ya. Ya yang pertama dia berharokat tasydid dan berharokat kasroh, dan ya selanjutnya dia berharokat sukun. Maka itu disebut sebagai mat tamkin. Seperti itu. Saya ulang kembali. Apa sih yang dimaksud dengan mat tamkin? Mat tamkin adalah apabila dalam Al-Quran terdapat ada dua ya. Ya yang pertama itu berharokat tasydid dan berharokat kasroh, dan ya selanjutnya itu berharokat sukun. Berdampingan ya, berdampingan. Jadi ada dua ya yang berdampingan, dua yang berdampingan seperti ini. Ya yang pertama berharokat tasydid dan kasroh, dan ya selanjutnya berharokat sukun. Bukan misah tapi bergandengan. Depan belakang ya seperti ini. Nah itu disebut sebagai mat tamkin. Paham ya? Terus bagaimana cara bacanya? Semua mat far'i itu dibaca itu dibaca panjang ya, tidak boleh dibaca pendek. Jadi mat tamkin dibaca dua harokat saja, tidak boleh lebih dari itu. Jadi tidak boleh dibaca pendek, yang terpenting ya, dua harokat. Jadi langsung ke contoh ya. Kita ulang kembali. Materi hari ini apa tadi? Mat tamkin. Diingat-ingat, kalau ada mat tamkin, ini itu pasti langsung menuju ke huruf ya. Ya. Ada ya yang berharokat ke tasydid dan kasroh, kemudian ya kedua berharokat sukun. Jadi mat tamkin tuh ini hurufnya. Apa sih pengertiannya? Pengertiannya adalah apabila ada dua huruf ya yang pertama berharokat tasydid, yang pertama berharokat tasydid dan kasroh. Dan ya yang kedua berharokat sukun. Terus dibaca panjang dua harokat saja atau satu alif. Lanjut ke contoh ya. Contoh dari mat tamkin. Saya kasih 5 contoh hari ini. Perhatikan contoh yang pertama. Sesuai pengertian dari mat tamkin. Nah, kita harus mencari ya-nya terlebih dahulu dalam suatu kalimat ini. Dalam kalimat ini ya, mana yang termasuk huruf ya yang disebut sebagai mat tamkin. Nah, contoh yang pertama kita cari dulu. Oh, mana ya ya-nya ini ya-nya? Ada dua ya di sini. Nah, sekarang kita cari pengertiannya apa tadi? Ada dua ya sukun. Ada dua huruf ya. Yang pertama dia berharokat
tasdid dan berharokat kasroh. Ini yang pertama, ya. Terus yang kedua, dia berharokat sukun. Maka ini sudah menjadi hukum tajwidnya adalah matam tamkin. Bagaimana cara bacanya? Dua harokat seperti ini. An-nabiyina. Saya ulang kembali. An-nabiyina. Seperti itu, ya. Cara bacanya panjang, dua harokat atau satu alif. Selanjutnya contoh yang kedua. Perhatikan di sini, contoh yang kedua kita perhatikan. Sesuai pengertian matamkin, ada dua huruf ya. Ya yang pertama dia berharokat tasdid dan kasroh, dan ya kedua dia berharokat sukun. Mana? Kita cari. Nah, ini ya. Nah, ini adalah huruf ya, dua huruf ya. Nah, yang pertama dia berharokat tasdid dan berharokat kasroh, ya. Kemudian ya yang kedua berharokat sukun. Maka dia sudah menjadi hukum tajwidnya matamkin. Bagaimana cara bacanya? Perhatikan. Ilal hawariyina. Seperti itu. Ilal hawariyina. Tidak boleh panjang melebihi dua harokat atau satu alif. Seperti ini. Ilal hawariyina. Nggak boleh. Cuma atau cukup dua harokat saja atau satu alif. Seperti itu. Paham ya? Selanjutnya contoh yang ketiga. Nah, sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Kita cari dulu mana huruf ya sukun, ada huruf dua ya di sini. Ini ya. Saya kasih tanda. Ya yang pertama dia berharokat tasdid dan berharokat kasroh. Kemudian ya selanjutnya dia berharokat sukun. Maka dia sudah termasuk hukum tajwid adalah matamkin. Paham dari sini? Sama bagaimana cara bacanya? Dua harokat, tidak boleh lebih. La fi illiyina. La fi illiyina. Tidak boleh lebih. Panjang dari dua harokat. Atau pendek nggak boleh. La fi illiyina. Nggak boleh juga. Harus panjang dua harokat. Nggak boleh lebih. La fi illiyina. Itu juga salah ya. Cukup dua harokat saja. Ini contoh yang ketiga. Sekarang contoh yang keempat di sini, perhatikan. Nah, sekarang kita cari mana yang huruf ya. Nah, ada dua huruf ya. Nah, ini ya. Saya kasih tanda seperti ini. Kemudian, ya yang pertama berharokat tasdid dan kasroh. Kemudian, ya selanjutnya berharokat sukun. Nah, ini sudah termasuk hukum tajwid matamkin, yaitu apabila ada dua huruf ya yang pertama berharokat tasdid dan kasroh, kemudian ya kedua berharokat sukun, maka dia sudah menjadi hukum tajwid matamkin. Cara membacanya sama, dua harokat saja seperti ini. Wa idza huyyitum. Saya ulang kembali. Wa idza huyyitum. Nah, tidak boleh terlalu panjang. Wa idza huyyitum nggak boleh.
nggak boleh ya. Jadi harus sesuai dengan hukum tajwid, yaitu 2 harokat saja, atau pendek. Wa idza huyitum, nggak boleh juga. Jadi 2 harokat saja. Kemudian contoh yang terakhir yang akan saya berikan hari ini dari mat tamkin adalah nah, kita cari dulu mana ada dalam kalimat ini 2 huruf ya. Nah, saya kasih tanda di sini ya. Ya yang pertama dia berharokat tasdid dan berharokat kasroh. Kemudian ya selanjutnya berharokat sukun. Maka dia sudah menjadi hukum tajwid mat tamkin. Sama, cara bacanya juga sama, 2 harokat saja seperti ini. Fil ummiyina. Saya ulang kembali. Fil ummiyina, tidak boleh panjang. Fil ummiyina, salah karena terlalu panjang. Atau pendek, fil ummiyina, nggak boleh juga. Jadi cukup 2 harokat atau 1 alif saja. Fil ummiyina, seperti itu. Paham ya sahabat ilmu? Kita mereview kembali materi yang hari ini. Oke, materi hari ini adalah tentang mat tamkin, ya. Kalau ada nanti mendengar hukum tajwid tamkin, berarti mat tamkin. Oh, berarti itu adalah ya. Ada 2 huruf ya. Ya yang pertama dia berharokat tasdid dan kasroh, dan ya kedua dia berharokat sukun. Dan itu sahabat ilmu berdampingan ya, berdampingan, tidak misah, tapi berdampingan. Jadi kalau ada 2 huruf ya yang berdampingan, yang pertama berharokat tasdid dan kasroh dan yang kedua ya sukun, maka itu dimaksud hukum tajwidnya adalah mat tamkin. Cara bacanya 2 harokat atau 1 alif. Nah, langsung ke contoh. Contoh yang pertama ini sudah kasih saya tanda, semuanya terdapat 2 huruf ya, sesuai dengan hukum tajwidnya mat tamkin. Yang pertama ya yang berharokat tasdid dan berharokat kasroh, dan yang kedua berharokat sukun. Lanjut ke bagaimana cara bacanya. Yang pertama an-nabiyina, 2 harokat saja. Ya, saya ulang kembali. An-nabiyina, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ilal hawariyina. Saya ulang kembali. Ilal hawariyina. Nah, seperti itu. Yang ketiga, la fi illiyina, tidak boleh lebih. La fi illiyina, terlalu panjang, nggak boleh juga ya. Cukup 2 harokat saja. Yang keempat, wa idza huyitum. Nah, sekali lagi, wa idza huyitum, seperti itu. Kemudian yang kelima, fil ummiyina. Nah, seperti itu cara bacanya. Tidak boleh lebih dari 2 harokat atau satu alif. Baik sahabat ilmu, hari ini kita sudah belajar tentang mat tamkin. Minggu lalu kita sudah belajar mat sila, yaitu kalau ada mat sila pasti patokannya hak dhamir. Kalau tamkin berarti patokannya yang dalam hati kita adalah ya sukun. Entah yang pertama ya 2 huruf ya yang berdampingan. Yang pertama dia berharokat tasdid dan kasroh, dan yang kedua berharokat sukun, seperti itu. Baik sahabat ilmu, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita yang mungkin simple ya, tidak terlalu ribet, yaitu tentang mat tamkin, gampang kok. Kalau ada mat tamkin berarti kita langsung di otak kita itu tentang ada 2 ya. Ya yang pertama dia berharokat tasdid dan kasroh, dan yang kedua berharokat sukun. Itu sudah pasti hukum tajwidnya adalah mat tamkin, seperti itu. Baik anak-anak, baik sahabat ilmu semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita hari ini. Kami harap semuanya, kita berharap apa yang kita pelajari hari ini kita bisa mempraktekkannya dalam
dalam bacaan Al-Quran kita setiap hari. Ketika kita menemukan baca mat tamkin ini atau ketemu ini mat asli ketemu hamzah dalam satu kata, itu mat wajib mutasil, mat asli bertemu dengan hamzah dalam dua kata, mat jaiz, ya itu kita praktekkan semuanya. Bahkan kita buka kembali catatan kita agar kita lebih mengingat kembali apa yang kita sudah pelajari. Jadi tidak ada yang terlupakan atau terlewatkan dalam pembelajaran kita gitu. Jadi sambil diingat, sambil dipraktekkan, insya Allah nanti akan mudah dan gampang untuk menentukan mana hukum tajwid dalam Al-Quran ini. Kalau hukum tajwidnya kita sudah bisa memahami, mengerti, dan kita sudah mempraktekannya, insya Allah bacaan Al-Quran kita itu akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan lebih tartil lagi pastinya. Seperti itu ya sahabat ilmu. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan materi kita hari ini. Bagi ayah bunda atau kakak semuanya yang memiliki kelebihan harta bisa berdonasi di yayasan kami di bawah ini. Insya Allah apa yang ayah bunda donasikan kepada kami akan kami salurkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat dan masyarakat. Semoga apa yang ayah bunda berikan kepada kami akan dilipat gandakan oleh Allah nantinya, dan kita semuanya bisa berguna, bermanfaat untuk masyarakat dan sekitarnya. Terima kasih sahabat ilmu, sehat selalu, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.